kemudian yang kedua setelah dari feed bin, kemudian menggunakan media conveyor. Nah, proses selanjutnya adalah masuk ke dense medium cyclone atau sirkuit atau DMC sirkuit ya. Nah, ini di sini adalah ada desliming screen. Nah, screennya itu ada size yang di 50 mm ya sampai 50 mm dan juga size dengan ukuran 1 mm. Jadi disinilah sebenarnya proses antara dua produk core school dan fine school itu kemudian dipisahkan. Nah, core school akan mengikuti jadi ada screen, desliming screen dengan ukuran 1 mm tersebut. Ketika material itu kurang dari 1 mm akan melalui proses screen dan jatuh ke bawah screen gitu ya. Sementara material-material yang di atas 1 mm itu akan diproses melalui di atas screen dan akhirnya melalui proses tersendiri gitu. Nah, disitulah sebenarnya fungsi dari desliming screen untuk memisahkan batu bara yang mana yang core school dan mana yang fine school gitu. Nah, teman-teman operator di sini juga melakukan pengawasan dari teman-teman operator. Hal ini juga banyak kalau kita lihat di desliming screen, teman-teman kalau misalnya ada kontaminasi seperti batu bara yang bukan batu bara ya, seperti clay, kemudian ada stone, nah itu langsung disingkirkan oleh teman-teman operator dan dibuang keluar washing plant gitu ya. Bahkan jika terdapat bungkus makanan seperti bungkus coklat, bungkus atau material-material kontaminan yang lain itu bisa semua ketemu di desliming screen. Jadi di sini memang bisa untuk pencegahan kontaminasi dan bisa disingkirkan oleh teman-teman operator yang menjaga di desliming screen. Nah, berikutnya di halaman 14 detail cold washing plant. Jadi secara umum akan dibagi dua ketika masuk di feed bin tadi, kemudian ke desliming screen memisahkan antara core school dan fine school. Nah, di core school sendiri ada sirkuit yang terdiri dari beberapa bagian dan fine school juga ada beberapa bagian. Pada intinya sebenarnya lebih mudahnya adalah teman-teman di core school ini akan dipisahkan melalui proses tertentu sehingga muncul yang tadi saya bilang bahwa akan muncul produk dan juga muncul reject gitu ya. Sementara di fine circuit juga, di sirkuitnya fine school juga akan dipisahkan antara yang produk dan juga yang reject. Nah, kemudian yang produk juga, baik produk course dan produk fine school akan disatukan di satu conveyor dan akan menjadi produk. Kemudian yang reject baik yang di proses course circuit dan juga fine circuit akan disatukan untuk menjadi disatukan di conveyor reject untuk dibuang ke tambang gitu ya, melalui proses dengan dump truck. Nah, di washing plant juga kita kenal dengan namanya yield. Jadi yield ini adalah perbandingan antara jumlah yang menjadi produk dengan jumlah yang ketika pertama kali masuk ke feed bin. Contohnya misalnya kita memasukkan di feed bin adalah 100 ton gitu ya. Sementara setelah melalui proses washing plant dicuci, kemudian yang menjadi produk itu di 70 ton dan 30 ton yang menjadi reject. Nah, yieldnya adalah 70 ton dibagi dengan 100 ton gitu. Jadi bisa dikatakan bahwa yieldnya itu di 70%. Nah, ini bagian besar dari proses detail cold washing plant sendiri. Nah, kita akan belajar satu persatu teman-teman. Kita belajar tentang di course. Di course ini sebenarnya ada yang namanya mixing box. Ketika masuk ke desliming screen, dia akan masuk ke mixing box. Mixing box ini yang sebenarnya mencampur antara batu bara yang tadi saya sebut, batu bara dan juga yang saya sebut dengan media atau campuran air dan biji besi atau magnetite. Nah, kemudian di mixing box ini akan dipompa naik ke cyclone. Nah, cyclone ini sebenarnya proses pemisahan antara
antara material yang berat dan material yang ringan. Nah, kalau material yang berat itu akan masuk ke dalam produk yang disebut dengan produk ya, atau produk batubara, sementara material-material yang density-nya material yang berat itu akan tenggelam menjadi reject, sementara material yang ringan akan menjadi produk. Nah, di fine circuit ini akan kita bertemu dengan spiral. Spiral ini sebenarnya fungsinya juga hampir mirip dengan cyclone, tetapi kalau cyclone menggunakan media, sementara di spiral ini tidak menggunakan media magnetite, hanya menggunakan air dan dengan sistem gaya sentrifugal. Jadi untuk memisahkannya, kalau di cyclone untuk core circuit ini menggunakan media, sehingga bisa dipisahkan antara density yang lebih besar dan yang lebih kecil dari density settingan kita. Tetapi kalau di fine circuit sebenarnya tidak menggunakan media magnetite, tapi medianya adalah air saja. Dan ini menggunakan gaya sentrifugal yang namanya spiral, diputar ya melalui sirkuit tertentu, sehingga batu bara itu terpisah gitu dari pemberat-pemberatnya. Kira-kira mudahnya seperti itu kalau melihat detail dari proses cool washing plant di sini ya, di slide yang ke-14. Kita lanjut ke mixing box. Jadi mixing box ini bagian daripada core circuit ya. Di mixing box yang tadi saya bilang adalah mixing box ini merupakan tempat yang berfungsi untuk mixing batu bara dengan media pemisah atau larutan magnetite, atau kita sebut dengan media gitu ya, media pemisah. Nah, di sini pertama kali batu bara itu bertemu dengan media pemisahnya yang menjadi larutan magnetite. Kemudian fungsinya adalah penghubung desliming screen dengan heavy medium cyclone. Jadi setelah di desliming screen yang dipisahkan antara mana coarse mana fines, kemudian proses yang coarse itu kemudian masuk ke yang namanya mixing box, kemudian dari mixing box kemudian dipompa lagi naik ke cyclone atau heavy medium cyclone atau HMC. Nah, disinilah di cyclone itu yang nanti kita jelaskan terjadi pemisahan antara batu bara dan pengotornya. Kemudian di sini batu bara sudah mulai bercampur dengan media pemisahnya. Jadi memang khusus untuk mixing box adalah benar-benar tempat pertemuan antara batu bara dan juga media pemisahnya. Nah, lanjut setelah dicampur di mixing box, kemudian dipompa media dan batu bara tersebut dipompa naik ke HMC atau kita sebut dengan heavy medium cyclone. Nah, sebenarnya di cyclone ini teman-teman bisa melihat di gambarnya. Ini ada ilustrasi mengenai kerja dari cyclone sendiri. Jadi dalam proses cyclone tersebut batu bara kemudian dipompa dengan kekuatan tertentu, sehingga batu bara yang menjadi produk ini karena memang lebih ringan density-nya, kemudian dia menjadi produk gitu ya, atau melayang mengembang gitu, mengambang gitu. Nah, ini yang akan menjadi produk. Kemudian batu bara yang tenggelam yang bercampur dengan media pengotor-pengotornya itu karena lebih berat density-nya, sehingga menjadi turun yang disebut dengan underflow. Nah, material yang density lebih rendah dari density set point atau sekitar 1,48 akan menuju overflow, dan sebaliknya jika density-nya itu lebih besar dari density set point itu akan menuju ke underflow, kemudian disebut dengan reject. Nah, produk overflow akan dialirkan menuju ke floating screen, sementara reject atau underflow akan dialirkan menuju sink screen. Jadi setelah dipisahkan di cyclone tersebut, kemudian ini akan menuju ke screen masing-masing gitu ya. Nah, yang overflow, yang tadinya overflow tersebut akan menuju ke floating screen. Nah, floating screen ini sebenarnya untuk screen lagi sehingga akan menjadi produk, dan juga material yang di bawahnya akan kemudian dialirkan kembali ya untuk melalui proses selanjutnya, dan reject juga seperti itu melalui screen.
Ya kira-kira teman-teman di cyclone fungsinya seperti ini, hanya untuk memisahkan antara batu bara dan juga pengotornya melalui media tadi ya. Jadi kalau misalnya dengan kecepatan tertentu gitu ya, dengan kekuatan tertentu di pompa, batu bara itu sudah nggak bisa ngapa-ngapain ya. Kalau dia lebih ringan, otomatis dia akan ngambang. Kalau misalnya ngambang ya akan jadi produk. Sementara material pengotornya karena memiliki density yang lebih tinggi dibanding density set point tersebut akan tenggelam, dan tenggelam itu akan menjadi reject gitu ya.